Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pelaku UMKM Dusun Tinggal Wetan Desa Wanurejo. Perkenalkan, kami dari tim KKN PPM UGM 2020 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pencatatan laporan keuangan dengan aplikasi. Membuat laporan keuangan secara manual seringkali menimbulkan keterbatasan, seperti biaya yang besar, akses terbatas, pengawasan rendah, serta risiko hilangnya data. Oleh karena itu, untuk membantu pelaku usaha dalam mencatat keuangan, hadirlah sistem komputer berbasis aplikasi yang dapat menambah relevansi dan reliabilitas laporan keuangan. Aplikasi yang digunakan yaitu SIAPIK, yang dikembangkan oleh Bank Indonesia berupa aplikasi pencatatan informasi keuangan bagi usaha mikro kecil. Standar pencatatannya mengacu kepada standar yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia sehingga hasilnya dapat diterima dan diakui oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Mari kita simak tutorial SIAPIK. Buka aplikasi SIAPIK yang telah diunduh melalui Play Store. Klik tambah daftar usaha. Pilih sektor usaha Anda. Kali ini kami akan mencontohkan mengenai sektor manufaktur. Sektor manufaktur merupakan usaha yang mengolah bahan dari mulai bahan mentah ke barang setengah jadi menuju barang jadi yang siap untuk dijual. Manufaktur berlaku dalam sektor skala kecil, skala menengah maupun skala besar. Lalu kita klik selanjutnya. Kita dapat menginput logo badan usaha, kemudian nama badan usaha, alamat badan usaha, kemudian pemilik, lalu password. Password dalam aplikasi ini menggunakan kombinasi seperti huruf kecil, huruf besar, 2 angka, serta 2 simbol unik. Konfirmasi password. Kita juga bisa melengkapi menu-menu lain seperti nomor telepon, deskripsi usaha, KTP atau NPWP. Kita klik selanjutnya. Diberitahukan pada contoh soal bahwa UD Facial memiliki posisi keuangan per 30 Juni 2020. Maka pada tahun kita pilih tahun 2020, sedangkan pada bulan kita pilih bulan Juli. Mengapa bulan Juli? Karena selama bulan Juni UD Facial melakukan sistem pencatatan dengan cara manual. Kemudian mulai bulan Juli, UD Facial melakukan sistem pencatatan dengan aplikasi SIAPIK. Lalu kita klik mulai mengisi. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni memasukkan saldo-saldo awal. Maka kita klik icon titik 3 di atas, kemudian pilih data, lalu data saldo awal. Kita klik tanda plus, masukkan akun yang pertama yaitu kas. Kita klik kas, saldo awal 10 juta rupiah. Simpan. Yang kedua merupakan akun piutang dagang Rumah Sakit Pratama. Dalam pop-up list akun, kita klik piutang usaha dengan nama pelanggan yang harus ditambah terlebih dahulu. Klik tambah pelanggan. Nama pelanggan kita isi dengan Rumah Sakit Pratama. Dengan alamat Borobudur. Simpan. Klik Rumah Sakit Pratama, isi saldo awal sebesar 3 juta rupiah. Simpan. Akun berikutnya yakni peralatan. Peralatan masuk ke dalam aset tetap,
Nama aset kita isi dengan peralatan. Kelompok aset, kelompok 1, subkelompok aset yakni alat perlengkapan khusus. Dengan masa manfaat 4 tahun dan nilai perolehan sebesar 12 juta rupiah. Simpan. Kita klik peralatan, maka secara otomatis akan muncul nilai perolehan beserta masa manfaatnya. Kita klik simpan. Akun selanjutnya yakni utang usaha toko sumber. Nama akun utang usaha. Nama pemasok kita tambah pemasok. Kita isi dengan toko sumber. Alamat. Kita klik toko sumber dengan saldo awal sebesar 5 juta rupiah. Simpan. Akun berikutnya yakni modal usaha, lalu kita pilih pop-up list akun modal dengan saldo awal sebesar 15 juta rupiah. Akun yang terakhir yakni laba. Kita pilih saldo laba. Saldo awal sebesar 5 juta rupiah. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka yang harus kita lakukan yaitu menekan tombol plus atau minus. Lalu klik simpan. Kita dapat melakukan pengecekan apakah data-data yang telah kita input tadi benar, maka kita klik icon titik 3, pilih laporan, lalu pilih fitur laporan posisi keuangan atau neraca. Pilih tahun periode 2020 dengan bulan Juni. Tampilkan. Berikut merupakan tampilan laporan posisi keuangan per 30 Juni 2020 dengan jumlah aset beserta jumlah kewajiban, modal, dan saldo laba yang balance sebesar 25 juta rupiah. Setelah selesai melakukan input saldo posisi keuangan, yang dilakukan selanjutnya yaitu input transaksi. Semua jenis transaksi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kami akan memberikan 7 contoh pencatatan transaksi, yakni penjualan hasil produksi tunai, pembayaran utang dari pelanggan, setor modal uang, pembelian bahan material tunai, pelunasan utang non-bank, pembayaran biaya tenaga kerja, serta stok opnam. Berikut merupakan data transaksi dari UD Face Shield selama bulan Juli 2020. Yang perlu kita lakukan adalah menginput dari masing-masing transaksi tersebut ke dalam aplikasi. Yang pertama, transaksi tanggal 1 Juli 2020, yakni UD Face Shield menjual face shield sebanyak 100 pieces at 30.000 kepada Rumah Sakit Pratama secara tunai. Maka kita pilih fitur penjualan. Penjualan hasil produksi tunai. Input nama barang jadi, tambah barang. Nama barang jadi yaitu face shield. Satuan barang, pieces. Klik simpan. Kita pilih face shield sejumlah 100 pieces dengan harga jual masing-masing sebesar Rp30.000, maka total harga yakni 3 juta. Kita pilih tanggal transaksi yaitu tanggal 1 Juli 2020. Perlu diingat, dalam melakukan input tanggal transaksi kita perlu menginput dengan cermat serta hati-hati supaya tidak ada kesalahan. Klik simpan. Klik nama pelanggan, yakni Rumah Sakit Pratama, klik simpan. Kembali ke menu transaksi. Transaksi yang kedua pada tanggal 5 Juli 2020, UD Face Shield menerima pembayaran tagihan dari Rumah Sakit Pratama sebesar Rp3 juta secara tunai. Maka kita pilih fitur penjualan,
Lalu pembayaran utang dari pelanggan sejumlah 3 juta rupiah. Nama pelanggan Rumah Sakit Pratama, tanggal transaksi 5 Juli 2020. Simpan. Kembali ke menu transaksi. Transaksi yang ketiga, tanggal 7 Juli 2020. UD Face Shield menerima setoran modal dari pemilik sebesar 5 juta rupiah. Kita pilih fitur modal, kemudian modal uang sejumlah 5 juta rupiah. Tanggal transaksi yakni 7 Juli 2020. Simpan. Transaksi yang keempat, UD Face Shield membeli mika, tali, dan kancing pada tanggal 15 Juli 2020. Maka kita pilih fitur pengeluaran, kemudian pembelian bahan material tunai. Kita isikan nama bahan material. Yang pertama yakni mika. Kategori, kita tambah kategori. Kita isi dengan bahan pembuat. Simpan. Klik bahan pembuat dengan satuan meter. Harga beli per meternya yakni Rp20.000. Klik mika, jumlah bahan material 100. Dengan harga beli Rp20.000, kemudian secara otomatis total harga akan dikalikan sebesar Rp2 juta. Tanggal transaksi tanggal 15 Juli 2020. Karena masih ada barang yang perlu diinput, maka kita klik tambah transaksi. Nama bahan material yang kedua yakni tali. Input nama tali, kategori bahan pembuat, dengan satuan meter, harga beli per meter yakni Rp5.000. Kita klik tali, jumlah bahan material 100, harga beli Rp5.000, maka total harga yakni Rp500.000. Tanggal transaksi yakni tanggal 15 Juli 2020. Tambah transaksi, tambah bahan material. Nama bahan material yang ketiga yaitu kancing. Kategori bahan pembuat dengan satuan buah. Harga beli per buah sebesar Rp2.500. Kita klik kancing. Jumlah kancing 400 buah. Dengan harga beli Rp2.500, maka total harga Rp1 juta dengan tanggal transaksi tanggal 15 Juli 2020. Klik simpan. Kemudian transaksi yang kelima, pada tanggal 20 Juli 2020, UD Face Shield membayar pinjaman kepada toko sumber sebesar Rp5 juta. Maka kita pilih fitur kewajiban, pelunasan utang non-bank. Dengan pemberi pinjaman yakni toko sumber, kita input nama pemberi pinjaman toko sumber. Simpan. Total utang sejumlah Rp5 juta. Jumlah yang akan dibayar sama dengan total utang yakni Rp5 juta. Tanggal transaksi yakni 20 Juli 2020. Transaksi yang keenam, pada tanggal 25 Juli 2020, UD Face Shield membayar gaji bulanan karyawan yakni sebanyak 2 orang sebesar masing-masing Rp1.500.000 dengan total Rp3 juta. Maka kita pilih fitur beban,
beban tenaga kerja dengan nilai 3 juta rupiah. Tanggal transaksi tanggal 25 Juli 2020. Simpan. Transaksi yang terakhir yakni pada akhir bulan Juli atau 31 Juli 2020, sisa persediaan bahan material UD Face Shield yakni mika 10 meter, tali 10 meter, dan kancing 200 buah. Maka kita pilih fitur stok opnam bahan material. Nama barang yang pertama yakni mika, jumlah tersisa 10, tanggal transaksi 31 Juli 2020. Tambah transaksi. Nama barang yang kedua yakni tali dengan jumlah sisa 10 meter dengan tanggal transaksi 31 Juli 2020. Nama bahan yang ketiga yakni kancing, sisa 200 buah, tanggal transaksi 31 Juli 2020. Klik simpan. Kita dapat melihat histori transaksi dengan klik laporan, histori transaksi. Setelah semua transaksi berhasil diinput, maka kita dapat melihat laporan posisi keuangan terbaru di fitur neraca. Pilih tahun periode 2020 dengan periode Juli, maka muncullah laporan posisi keuangan per 31 Juli 2020 milik UD Face Shield dengan jumlah aset beserta jumlah kewajiban, modal, dan saldo laba sebesar Rp21.750.000. Selain fitur neraca, kita juga bisa melihat fitur-fitur lain seperti laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, laporan rincian, laporan kinerja keuangan, dan laporan lainnya. Demikianlah contoh pencatatan laporan keuangan dengan aplikasi. Semoga bisa bermanfaat bagi para pelaku UMKM Dusun Tinggal Wetan Desa Wanurjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.